Berita mengejutkan datang dari Timur Tengah. Sebuah pabrik senjata utama milik Israel dikabarkan hancur lebur setelah dihantam rudal balistik yang diduga diluncurkan oleh Iran. Insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah pernyataan resmi pemerintah Israel yang menyebut akan mengerahkan 3.000 pasukan IDF menuju wilayah Palestina dalam operasi besar-besaran. Namun, langkah yang semula dimaksudkan untuk memperlihatkan kekuatan militer Israel justru berbalik arah menjadi sebuah tragedi militer terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan saksi dan sumber intelijen regional, rudal Iran tersebut melesat tepat sasaran dan menghancurkan gudang persenjataan yang menjadi pusat suplai utama bagi pasukan darat Israel. Ledakan besar terdengar hingga radius puluhan kilometer, memicu kebakaran besar dan menimbulkan kepanikan di beberapa kota terdekat. Otoritas setempat langsung melakukan evakuasi warga sipil, sementara militer Israel sendiri tampak kewalahan menghadapi situasi darurat yang terjadi secara mendadak. Serangan ini bukan hanya sekadar insiden militer biasa. Kehancuran pabrik senjata tersebut membuat rencana pengerahan ribuan pasukan IDF ke Palestina otomatis terhenti. Tanpa ketersediaan persenjataan dan amunisi yang memadai, Israel kini berada dalam posisi sulit. Pasukan boleh ada, tapi kalau senjata tinggal sisa besi rongsokan, itu bukan strategi perang, itu strategi daur ulang, ungkap salah satu analis regional dengan nada sinis. Masyarakat internasional kini menyoroti bahwa kejadian ini berpotensi mengubah peta kekuatan di Timur Tengah. Selama ini, Israel dikenal sebagai negara dengan superioritas militer yang sulit ditandingi. Namun, dengan hancurnya salah satu pusat produksi dan penyimpanan persenjataan, keunggulan itu dipaksa runtuh dalam sekejap mata. Banyak pihak menilai bahwa serangan ini tidak hanya melemahkan Israel secara militer, tetapi juga mengguncang mental dan moral para pemimpin serta tentaranya. Israel sendiri belum memberikan keterangan detail mengenai jumlah korban jiwa maupun total kerugian yang diderita. Namun, jelas terlihat bahwa kerusakan yang terjadi bukan sesuatu yang bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, apakah Israel masih mampu melanjutkan rencana militernya atau justru harus menelan pil pahit untuk sementara waktu? Sebelum ledakan besar itu terjadi, Israel sempat berdiri di panggung internasional dengan penuh percaya diri. Pemerintah mengumumkan rencana pengerahan 3.000 pasukan IDF ke Palestina, langkah yang digadang-gadang sebagai bentuk unjuk kekuatan sekaligus sinyal peringatan bagi lawan-lawannya. Narasi yang dibangun jelas, Israel ingin memperlihatkan bahwa mereka masih memiliki kendali penuh atas konflik yang berkepanjangan di kawasan tersebut. Namun hanya dalam hitungan jam, gambaran besar itu luluh lantak. Rudal Iran yang melesat menuju gudang senjata Israel bukan hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga menghancurkan narasi superioritas militer yang selama ini dijaga rapat-rapat. Yang tersisa hanyalah ironi, sebuah negara yang hendak memamerkan taring, justru kehilangan gigi sebelum sempat menggigit. Kondisi ini memaksa Israel untuk melakukan manuver mendadak. Rencana pengerahan ribuan pasukan ditunda, bahkan ada yang menyebut batal total. Sebab, tanpa senjata memadai, kehadiran ribuan pasukan hanya akan menjadi beban logistik semata. Apa gunanya kirim ribuan prajurit kalau amunisinya tinggal peluru karet? Itu bukan operasi militer, itu festival lempar batu edisi premium, kata seorang pengamat dengan nada sarkastik. Lebih dari sekadar kegagalan teknis, insiden ini mencoreng wajah militer Israel di mata dunia. Negara yang selama ini digambarkan sebagai kekuatan tak tergoyahkan kini mendadak tampil rapuh, bahkan nyaris kehilangan opsi strategis. Media internasional pun mulai melontarkan pertanyaan tajam, apakah Israel benar-benar siap menghadapi eskalasi perang atau selama ini hanya bergantung pada mitra aliansi seperti Amerika Serikat untuk menutupi kelemahan mereka. Bagi Palestina, berita ini tentu membawa efek psikologis yang besar. Pasukan yang biasanya harus menghadapi serangan gencar, kini melihat lawan mereka justru sedang sibuk memadamkan api di halaman sendiri. Ironinya, mereka ingin datang ke Palestina, tapi yang terbakar justru rumah sendiri. Ungkap salah satu tokoh lokal dengan nada mengejek. Kini Israel berada di persimpangan jalan.
Mereka bisa saja memaksakan pengerahan pasukan tanpa perlengkapan memadai, namun itu sama saja dengan mengirim prajurit menuju kekalahan. Pilihan lainnya adalah menunda operasi militer dan fokus pada pemulihan infrastruktur pertahanan. Keduanya sama-sama pahit, dan keduanya menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa tunggal mampu mengubah jalannya konflik di Timur Tengah. Serangan rudal Iran yang menghancurkan pabrik senjata Israel langsung mengguncang perhatian dunia. Reaksi bermunculan dari berbagai pihak, mulai dari negara-negara di Timur Tengah hingga kekuatan besar internasional. Palestina menjadi pihak yang paling cepat menanggapi, menyebut bahwa insiden ini adalah balasan alam atas agresi militer yang sudah lama mereka derita. Bagi mereka, terhentinya rencana pengerahan ribuan pasukan IDF ibarat napas lega yang tak terduga. Di sisi lain, Iran justru menegaskan bahwa serangan ini adalah peringatan keras. Seorang pejabat militer Iran menyebut bahwa target rudal mereka dipilih dengan cermat, bukan untuk memancing perang terbuka, melainkan sebagai sinyal bahwa setiap langkah agresif Israel tidak akan berjalan tanpa konsekuensi. Kalau kalian main api di dekat gudang mesiu, jangan kaget kalau akhirnya terbakar sendiri, ujar pejabat itu dengan nada dingin. Negara-negara Arab lain terlihat terbagi dalam menyikapi peristiwa ini. Sebagian bersorak diam-diam melihat dominasi militer Israel goyah, sementara sebagian lain memilih berhati-hati, khawatir konflik bisa melebar menjadi perang skala penuh di kawasan. Mesir, Yordania, dan Turki menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri. Meski di balik layar banyak analis menilai mereka justru memanfaatkan momen ini untuk membaca titik lemah Israel. Respons dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, cukup dapat ditebak. Washington mengutuk keras serangan Iran dan menyebutnya sebagai tindakan provokatif yang berbahaya bagi stabilitas kawasan. Namun, di balik pernyataan resmi itu, muncul pertanyaan lain. Apakah Amerika bersedia menanggung lagi biaya menyuntikkan senjata bagi Israel ketika stok persenjataan mereka sendiri juga terbatas karena konflik global yang lain? Nolong teman boleh, tapi kalau teman tiap kali minjem senjata ujung-ujungnya malah kebakaran sendiri, ya lama-lama bikin capek juga, sindir seorang analis kebijakan luar negeri di Eropa. Sementara itu, publik internasional di media sosial menanggapi dengan campuran antara keheranan, sinisme, dan sarkasme. Beberapa pengguna menulis, Israel akhirnya menemukan musuh yang tak bisa mereka bom, gudang amunisi mereka sendiri. Ungkapan ini viral di berbagai platform, menambah tekanan psikologis bagi pemerintah Tel Aviv yang sudah terpukul. Kejadian ini jelas menunjukkan bahwa peta politik dan militer di Timur Tengah sedang bergeser. Apa yang awalnya dimaksudkan Israel sebagai demonstrasi kekuatan, kini justru menjadi titik lemah yang terekspos di depan mata dunia. Hancurnya pabrik senjata utama Israel membuat banyak pihak mempertanyakan arah strategi militer negara itu ke depan. Israel selama ini mengandalkan reputasi sebagai kekuatan militer paling dominan di kawasan dengan teknologi canggih dan arsenal senjata yang tak tertandingi. Namun serangan rudal Iran telah menunjukkan satu fakta yang sulit ditelan. Bahkan kekuatan besar sekalipun bisa lumpuh hanya dengan satu pukulan telak yang tepat sasaran. Kini Israel menghadapi dilema besar. Pertama, mereka harus memutuskan apakah tetap melanjutkan rencana pengerahan pasukan IDF ke Palestina meski persediaan senjata menipis. Pilihan ini jelas berisiko besar. Pasukan tanpa dukungan senjata memadai hanya akan menjadi sasaran empuk di medan pertempuran. Kedua, mereka bisa memilih menunda operasi dan fokus membangun kembali infrastruktur pertahanan. Namun, langkah ini berarti mengakui kelemahan di depan publik internasional dan lebih buruk lagi di depan musuh-musuh mereka. Situasi ini juga menempatkan para pemimpin Israel dalam tekanan politik yang luar biasa. Masyarakat domestik mulai mempertanyakan kredibilitas pemerintah dan kemampuan militer. Media lokal bahkan melaporkan adanya ketidakpuasan di kalangan prajurit IDF yang merasa siap untuk bertempur, tapi tidak memiliki senjata untuk digunakan. Pasukan siap perang tapi senjatanya nihil. Itu bukan tentara, itu barisan pawai 17 Agustus, sindir salah satu komentar yang viral di media sosial. Sementara itu, negara-negara tetangga memandang kondisi ini sebagai celah berharga.
Palestina mendapat waktu bernafas, Iran semakin percaya diri, dan kelompok-kelompok lain di kawasan merasa bahwa Israel bukan lagi sosok yang tak tergoyahkan. Jika situasi ini berlangsung lama, bukan tidak mungkin muncul gelombang perlawanan baru yang melihat kesempatan emas untuk melawan dominasi Israel. Dari perspektif global, banyak analis meyakini bahwa Israel kini semakin bergantung pada bantuan sekutu-sekutunya, terutama Amerika Serikat. Namun, ketergantungan ini justru berpotensi menjadi bumerang. Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, AS tidak bisa terus-menerus menutup lubang yang ditinggalkan Israel. Kalau tiap kali ada masalah senjata mereka lari ke Amerika, lama-lama Washington bukan jadi sekutu, tapi jadi tukang servis darurat 24 jam, ujar seorang pengamat di Eropa. Ke depan, jalan yang dihadapi Israel jelas tidak mudah. Mereka harus membangun kembali persenjataan, mengembalikan kepercayaan publik, sekaligus memastikan bahwa musuh tidak memanfaatkan momen krisis ini. Namun, satu hal sudah pasti, citra Israel sebagai kekuatan militer yang tak tergoyahkan kini telah retak, dan dunia telah menyaksikan bagaimana sebuah gudang senjata yang hancur bisa mengubah keseimbangan kekuatan di seluruh kawasan. Peristiwa hancurnya pabrik senjata Israel tidak sekadar menjadi sebuah insiden militer, melainkan titik balik dalam narasi panjang konflik di Timur Tengah. Selama puluhan tahun, Israel membangun reputasi sebagai negara dengan militer paling ditakuti di kawasan. Mereka mengandalkan kecanggihan teknologi, bantuan sekutu, dan strategi ofensif yang agresif. Namun kini, dalam sekejap mata, gambaran itu luluh lantak oleh satu hantaman rudal yang terarah. Krisis ini menguak kenyataan pahit. Kekuatan militer tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi juga kesiapan logistik dan kemampuan bertahan. Israel memang memiliki ribuan tentara siap tempur, tetapi tanpa persenjataan yang memadai, kekuatan itu hanyalah angka di atas kertas. Seorang analis bahkan menyindir, kalau pasukan banyak tapi senjata kosong, itu bukan tentara modern, itu cosplay perang. Dampak psikologis dari insiden ini sangat besar. Bagi rakyat Palestina, kabar ini membawa secercah harapan di tengah penderitaan panjang. Mereka melihat bagaimana kekuatan yang selama ini menindas bisa juga goyah, bahkan dalam waktu singkat. Sementara itu, bagi masyarakat Israel sendiri, peristiwa ini menjadi tamparan keras yang menimbulkan pertanyaan. Apakah pemerintah benar-benar mampu melindungi mereka, atau justru sedang menyeret negara ke dalam jurang konflik tanpa persiapan matang? Reaksi global pun semakin menambah tekanan. Sekutu-sekutu Israel di Barat harus kembali mengeluarkan pernyataan dukungan, meski di balik layar terlihat jelas ada rasa jenuh. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi payung utama, kini berada pada posisi dilematis. Terus mendukung Israel berarti menambah beban logistik dan politik di tengah krisis global yang lain. Kalau tiap ada gudang meledak, mereka minta backup, lama-lama Pentagon bisa buka cabang Go Senjata, ujar salah satu pengamat dengan nada mengejek. Di level strategis, Israel harus menata ulang langkahnya. Ada dua opsi besar yang terbuka. Pertama, mempercepat pembangunan kembali infrastruktur militer dengan bantuan sekutu, meski itu berarti memperlihatkan kelemahan di mata dunia. Kedua, menunda langkah agresif di Palestina dan fokus pada pemulihan internal, walaupun pilihan ini bisa dianggap sebagai sinyal kelemahan oleh pihak lawan. Kedua jalan sama-sama pahit, dan keduanya berpotensi mengubah peta konflik regional. Satu hal yang kini jelas terlihat, aura superioritas militer Israel sudah tidak lagi semurni dulu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bahkan negara dengan reputasi kuat pun bisa jatuh dalam sekejap ketika terlalu percaya diri. Dan di balik semua ironi ini, dunia kembali diingatkan bahwa perang bukan hanya soal unjuk kekuatan, tetapi juga tentang seberapa siap sebuah negara menanggung konsekuensi dari setiap langkah yang mereka ambil.